Du. Jangan gitu dong Bang, ngeliatin aja. Sebentar deh, sekarang ini kita sudah ada di studio musik yang sepertinya udah jadi rumah kedua untuk Mbah Tejo ya? Ya, saya sama Bintang Indrianto kalau bikin musik pasti di sini. Nah, kayaknya nggak lengkap juga. Alatnya sudah ada di sini nih. Alat musik kesayangan kayaknya yang satu ini. Saya nggak boleh pegang atau gimana nih? Boleh? Boleh. Saxophone ini. Namanya Sekar Melati. Sekar Melati. Berarti bener dia perempuan juga. Ya udah dimainkan gimana? Ini ada orang mau pulang. Dia kerja di Kedubes Ceko. Ya? Mau pulang males bawa. Terus disuruh pakai kaku. Jadi ini termasuk vintage karena ini Mark 6, Selmer Mark 6 itu bikinan Perancis yang sangat terkenal. Jadi sudah berapa tahun ada di tangan Mbah Tejo? Sudah 7 tahunan. 7 tahun. Yang memberikan seorang dari Ceko itu. Dan pasti jelita ya. Ah. Udah deh, saya nggak mau pancing yang itu. Sekarang saya mau mendengarkan seperti apa permainan. Bayangan saya permainannya akan sangat mendayu-dayu. Benar atau enggak? Coba kita buktikan sekarang. Saya akan bawakan lagu Ingsun judulnya, lagu saya. Tapi dalam saksofon saya aransemen bersama Sekar Melati dan Bintang Indrianto. Wow, luar biasa. Saya sampai barusan agak terdiam dulu sebentar karena saya seperti kayak di tempat spa gitu jatuhnya. Sambil dipijitin punggung saya, ya kan? Berarti nih kurang lengkap kalau kita nggak mulai lagi dari awal. Dan inilah A Dewit, masih bersama dengan Sujiwo Tejo. Berarti kalau Mbah Tejo sendiri, siapa yang membuat Mbah Tejo menjadi seseorang yang besar? Kalau menurut saya Mbah Tejo sangat besar. Itu raksasa. Pasti ibu saya. Karena saya nggak pernah keluar rumah sebelum dilangkahi ibu saya. Saya selalu di pintu, ngujur utara selatan, saya sujud, ibu saya ngelangkahi 3 kali. Itu selalu dilakukan? Selalu. Kenapa? Ya saya lebih serem. Saya nggak datang waktu ayah saya meninggal karena saya lagi mendalam di Jakarta. Tapi saya datang waktu ibu saya meninggal. Saya yang adzan, saya yang talqin. Saya jadi tahu fungsi agama. Oh, itu saya kan bacaanku filsafat semua. Filsafat agama itu apa? Gitu. Begitu ibu saya meninggal, saya disuruh adzan sama kiai-kiai, saya masuk, saya jadi tahu, oh ini tuh fungsi agama. Seluruh bacaan filsafat nggak ada yang mengatur gimana kalau ibu saya meninggal di kuburnya. Hanya agama yang ngatur itu. Jadi sejak itu saya mulai itu tahun 94-an. Oh oke, agama oke. Oke juga gitu. Dan mempelajari hampir semua agama bisa dibilang ya? Iya, karena semua agama punya kebaikan masing-masing semua dengan agama caranya punya kebaikan. masing-masing. Dari Hindu saya belajar karma, dari Buddha saya belajar bahwa dosa itu nggak ada, yang ada konsekuensi. Dan saya diingatkan oleh seorang anak homeschooling di Jogja, ketika saya bilang, jangan buang sampah sembarangan loh, anak temanku. Kenapa? Dosa. Saya didebat, anak kecil. Umur berapa kira-kira? Umur 7 tahun. Kalau saya buang sampah, dosa Om. Iya, nggak ada dosa Om. Apa? Yang ada konsekuensi. Ya konsekuensinya banjir, konsekuensinya
Tapi kalau kembali lagi berarti Kembali lihat lagi kemana? Kembali lagi. sosok ibu, ya kan? Sosok ibu kan banyak yang akhirnya membuat Mbak Tejo ini buka mata lagi gitu ya. Tapi berarti apa sih panutan yang diberikan oleh seorang ibu? Karena sampai sebegitunya gitu sepertinya kalau saya tanya mengenai siapakah yang ada di balik Mbak Tejo adalah ibu. Berarti panutan apa yang sudah pernah diajarkan oleh beliau? Ibu itu kalau waktu aku mau tidur itu, aku sampai nggak lupa. Jolali anakku yongker, secilik tak kutang. Jangan lupa anakku ya. Waktu kecil aku kutang-kutang kamu. Yen gedhi dadi yo satriya kang utama, agawe tentrem asmaning ibu. Apa? Yang membuat Jaga keharuman nama ibu. Gitu. Jadi dan ibu lebih suka baca daripada ayah. Saya banyak baca. Tapi kemarin misalkan saya pentas di Bintaro, Ching Mall sama band Mati Jiwa. Antara ini mengangkat tokoh Adipati Karno. Jadi Adipati Karno itu tokoh yang dibuang oleh ibunya karena dia hamil di luar nikah. Begitu dibuang, dia dibesarkan oleh musuh namanya Kurawa. Maka dalam perang Baratayuda dia berhadapan sama anak-anaknya Kunti yang di Pandawa namanya Karno. Terus Kunti datang. Ini yang aku heran, orang-orang Bintaro kayak terkesiap. Karno, kamu jangan di pihak musuh, bersatulah di Pandawa. Karena kamu ini anakku. Jawabannya Karno menarik. Maaf ibu, dengan segala hormat. Bagi aku, ibu bukanlah perempuan yang melahirkan. Tapi bagi saya, ibu adalah perempuan yang merawat dan membesarkan. Yang merawat aku Kurawa. Maka izinkan saya berperang atas nama Kurawa. Kunti pingsan. Saya kira sambutan penonton pun kebanyakan ibu-ibu waktu itu lumayan sih. Jadi perempuan bukanlah yang melahirkan. Yang melahirkan reok adalah kita, gitu loh. Tapi yang membesarkan dan merawat Malaysia. Terus kita mau kekeh ngaku bahwa kita memiliki reok. Begitu pula batik, begitu pula tempe. Saya kira itu konsekuensinya. Kita di sini khususnya ibu-ibu yang lagi nonton ya, tenang. Ada anaknya di sebelahnya, coba dirawat, dibesarkan, disayangi sepenuh hati ya kan. Mungkin keadaan memang membuat mereka untuk ya sudah dititipkanlah anak-anak itu ya, tapi tetap yang namanya merawat, membesarkan adalah tugas dari ibu, sesibuk apapun. Jadi nih ya, nanti kita akan kembali lagi tentu saja Adewit bersama Sejauh